Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita kembali lagi ke channel KKN PPM UGM tahun 2021. Nah, melanjutkan tutorial sebelumnya di mana kita telah berhasil membuka toko. Di video ini kita akan menjelaskan atau memberikan beberapa gambaran fitur-fitur utama yang ada pada dashboard Tokopedia. Nah, setelah Bapak Ibu membuka toko, Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman dashboard seperti ini, di mana Tokopedia akan memberikan secara singkat gambaran tentang fitur apa saja yang ada dan penjelasan singkat mengenai fitur-fitur tersebut. Nah, setelah selesai, maka Bapak Ibu akan dikembalikan ke dashboard seperti yang dijelaskan tadi, di mana di sini terdapat beberapa fitur. Nah, mungkin kita jelaskan saja pada halaman utama ini, yang di tengah ini ada statistik mengenai toko milik Bapak Ibu sekalian. Jadi ada berapa jumlah pesanan baru, kemudian ada berapa jumlah pesanan yang siap dikirim, kemudian ada berapa chat baru, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sebelah kiri ini ada beberapa menu yang bisa Bapak Ibu buka. Nah, contohnya pada saat ini kita berada pada menu home, di mana ditampilkan gambaran dashboard utama. Di sini juga ada chat dan diskusi, di mana menampilkan halaman diskusi bersama pelanggan. Kemudian juga ada penjualan untuk menampilkan traffic penjualan Bapak Ibu. Kemudian juga ada halaman spesifik mengenai statistik, kemudian performa toko, kemudian juga ada iklan dan promosi. Lalu Bapak Ibu juga bisa mengatur layout dan tampilan toko Bapak Ibu pada bagian ini. Di sini juga ada gambaran ulasan dari pelanggan. Lalu ada juga layanan tambahan. Di sini Bapak Ibu bisa mengatur beberapa layanan tambahan yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada juga pusat edukasi seller. Di sini ada beberapa artikel mengenai edukasi kepada penjual. Lalu ada juga halaman bantuan, di mana Bapak Ibu bisa meminta bantuan apabila diperlukan. Nah, pada yang paling bawah ini ada pengaturan toko, di mana Bapak Ibu bisa mengatur beberapa hal umum dari toko Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, setelah tadi fitur-fitur yang ada di dashboard Tokopedia sudah dijelaskan secara singkat, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengaturan toko, di mana pada pengaturan toko ini kita bisa mengatur informasi-informasi penting terkait toko kita. Untuk masuknya kita bisa klik pada pengaturan, lalu klik pada pengaturan toko. Nah, di sini ada beberapa informasi yang bisa diganti atau diisikan, seperti slogan serta deskripsi toko. Nah, pada contoh kali ini kita isikan saja slogan. Slogan ini kalimat singkat yang menggambarkan toko kita. Diisikan saja sesuai dengan toko yang Bapak Ibu miliki. Kemudian deskripsi ini menggambarkan penjelasan lebih rinci mengenai toko kita. Setelah dirasa sesuai dengan informasi toko kita, Bapak Ibu bisa klik tombol simpan yang ada di sebelah kanan bawah. Maka akan muncul informasi toko sudah berubah. Itu berarti kita sudah berhasil mengubah informasi toko. Nah, di sini kita juga bisa mengubah status buka toko atau tutup toko. Kita bisa pilih saja status toko sedang buka, dan kita buka 5 hari dari jam 7 pagi hingga pukul 5 sore, jadi 07.00 hingga 17.00. Kemudian setelah selesai kita juga klik tombol simpan pada kanan bawah. Setelah itu akan muncul juga pemberitahuan bahwa jam toko berhasil diubah. Selain itu kita juga bisa mengubah gambar toko. Gambar toko ini yang akan muncul di halaman pelanggan yang mengunjungi toko kita. Bisa diklik saja pilih foto, nanti akan muncul dialog untuk memilih gambar yang diinginkan. Kemudian setelah itu kita lanjut ke etalase. Nah, pada menu etalase ini
Di sini Bapak Ibu bisa menambahkan etalase di Tokopedia. Etalase ini bisa digunakan untuk memisahkan produk berdasarkan kategori seperti itu. Kemudian di bagian catatan, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan catatan sesuai namanya yang ingin diberitahukan kepada pembeli. Misal aturan order dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke menu lokasi, di mana Bapak Ibu bisa menambahkan toko atau menambahkan cabang toko dan lain sebagainya. Misal kita isikan ada lokasi toko baru, di sini kita beri label, mungkin labelnya Gudang Angkringan Joni. Diisikan juga alamat untuk toko yang sedang ditambahkan. Dipilih juga kabupaten atau kota madya, juga kode posnya. Nah, di sini juga dapat ditambahkan alamat email untuk cabang toko yang ditambahkan ini. Misalnya kita masukkan saja alamat email kita. Nah, apabila email cabangnya berbeda dengan email toko utama, bisa diisikan email yang berbeda. Kemudian nomor telepon juga bisa kita isikan. Setelah itu kita bisa klik simpan pada tombol di kanan bawah. Selanjutnya kita bisa masuk ke halaman pengiriman, di mana kita bisa mengatur asal pengiriman atau lokasi di mana barang akan dikirim. Misalnya kita biarkan saja secara default dari lokasi toko kita. Jadi asumsikan barangnya dikirim langsung dari toko kita. Kemudian kita juga bisa memilih layanan pengiriman yang kita dukung, disesuaikan saja dengan kurir yang tersedia di lokasi Bapak Ibu sekalian. Pengaturan tersebut tersimpan secara otomatis, maka kita lanjut ke produk unggulan. Nah, di produk unggulan ini kita memerlukan power merchant. Kita lewati saja terlebih dahulu untuk saat ini. Kita lanjut ke template balasan. Nah, template balasan ini merupakan balasan template untuk membalas ulasan dari pengguna. Kita juga bisa mengaktifkan balasan ulasan otomatis untuk rating 4 dan 5, di mana bot atau robot akan membalas secara otomatis. Misal kita nonaktifkan saja. Kita lanjut ke menu layanan, terkait layanan lain seperti apakah ada tukar tambah, kemudian bayar di tempat dan lain sebagainya. Bisa disesuaikan dengan kebijakan dari toko milik Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa menambahkan admin apabila ada beberapa admin yang mengelola toko pada Tokopedia milik Bapak Ibu sekalian. Nah, pada defaultnya kita bisa menambahkan hingga 10 admin yang untuk saat ini sangat cukup bagi toko yang sedang kita kelola. Kita juga bisa mengisikan periode akses, contohnya misal 6 bulan. Kemudian kita bisa isikan detail mengenai siapa admin yang berhak untuk mengatur toko kita. Misal kita isikan data email sembarang, apabila Bapak Ibu ingin mengakses atau mengatur Tokopedia milik Bapak Ibu sendiri, dapat diabaikan saja langkah ini. Nah, tapi pada contoh ini kita berikan contoh pengisiannya saja. Misal emailnya diisikan email milik admin yang akan mengatur, kemudian nama admin bisa diisikan sembarang yang mengindikasikan siapa admin itu. Kemudian kita juga bisa mengatur jenis akses apa saja yang dimiliki oleh admin yang akan ditambahkan. Misal mereka bisa mengelola toko, bisa memantau statistik toko, dan lain sebagainya. Kemudian sesuai instruksi yang diberikan, Bapak Ibu harus membayar sejumlah uang sesuai dengan periode akses dan lain sebagainya.
Sekian untuk tutorial kali ini, di mana kita membahas fitur-fitur utama yang ada pada dashboard Tokopedia. Akan kita lanjutkan pada tutorial pada video berikutnya. Terima kasih.